Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Rizka Tania. Saya akan mempresentasikan materi tentang domisili dan catatan sipil. Yang pertama, domisili dalam hukum perdata itu ada tempat tinggal yang dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tempat tinggal yang sesungguhnya, yaitu tempat seseorang melakukan hak dan memenuhi kewajiban perdata pada umumnya. Tempat tinggal yang sesungguhnya dapat dibedakan pula atas dua macam, yaitu yang pertama, tempat tinggal yang bebas atau yang berdiri sendiri. Yang kedua, tempat tinggal yang tidak bebas. Yang selanjutnya yaitu tempat tinggal yang dipilih. Tempat tinggal yang dipilih yaitu secara yuridis tempat kedudukan suatu badan hukum adalah tempat pengurusnya menetap. Menurut beberapa arest dari Hoggerad, ketentuan-ketentuan mengenai tempat tinggal yang memuat dalam Burgerlijk Wetboek, buku 1 pasal 17 sampai dengan 25 berlaku dalam memperlakukan undang-undang tata usaha ataupun undang-undang lainnya, selama undang-undang tersebut tidak menentukan lain. Yang selanjutnya yaitu tentang catatan sipil. Yang pertama, pencatatan peristiwa hukum. Untuk memastikan status perdata seseorang, ada beberapa peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang perlu dilakukan pencatatan, antara lain yang pertama, adanya kelahiran, perkawinan, kematian, penggantian nama. Yang kedua, tujuan pencatatan. Tujuan pencatatan adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang perdata seseorang yang mengalami peristiwa hukum. Kepastian hukum sangat penting dalam setiap perbuatan hukum. Yang selanjutnya yaitu fungsi pencatatan. Pembuktian bahwa peristiwa hukum yang dialami seseorang itu telah terjadi. Untuk membuktikannya, diperlukan keterangan yang menyatakan telah terjadi peristiwa hukum pada hari, tanggal, tahun, dan tempat peristiwa terjadi. Yang keempat yaitu lembaga catatan sipil atau Burgerlijk Stand. Catatan sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan, serta pembukuan yang selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya. Yang kelima yaitu syarat dan prosedur. Pencatatan surat keterangan yang menyatakan telah terjadi peristiwa hukum dan dibuat oleh pihak yang berhak mengurus, menangani, dan mengeluarkannya. Pengaturan catatan sipil, dasar hukum pengaturan catatan sipil yaitu terdapat dalam BW bab 2 buku 1 KUH Perdata pasal 4 sampai pasal 16. Yang selanjutnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk bagi warga negara Islam. Yang ketujuh, jenis-jenis catatan sipil. Jenis-jenisnya ada akta kelahiran, suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan adanya kelahiran. Yang kedua, ada akta perkawinan, yaitu akta yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang untuk perkawinan. Yang selanjutnya, akta perceraian, yaitu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang setelah adanya putusan peradilan. Yang selanjutnya yaitu akta pengakuan dan pengesahan anak, suatu akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan pengakuan dan pengesahan terhadap anak di luar nikah. Yang selanjutnya yaitu terdapat dalam akta kematian, akta yang diterbitkan ketika laporan kematian itu belum 10 hari bagi WNI
atau warga negara Indonesia dan 3 hari bagi WNA atau warga negara asing. Yang terakhir yaitu perubahan nama. Sekian yang dapat saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.